Luki yang diduga menjadi korban penganiayaan senior dengan motif pembinaan menjadi sorotan publik. Institusi TNI diminta untuk mengusut tuntas kasus ini dengan transparan. Namun pemirsa, kasus penganiayaan yang dilakukan senior kepada juniornya di institusi resmi bukan kali ini saja terjadi. Mengapa kemudian peristiwa ini terus berulang? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Sudah ada Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS 2011-2013, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Ponto, serta anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh. Selamat malam Pak Sulaiman dan juga Bang Oleh. Selamat malam pemirsa semuanya. Baik, terima kasih ada Anissa Fauzia di studio, Bapak-Bapak sekalian. Sebelumnya mungkin yang pertama saya langsung saja ingin ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, kalau kita melihat kasusnya begitu ya, sudah ada 20 tersangka yang ditetapkan, kemudian juga ada 1 perwira yang terlibat di sana, meski memang ini belum diungkap kronologinya begitu yang kita dengarkan dari penjelasan Kadis Penat. Namun terkait dengan kematian Prada Luki dari perspektif penegakan hukum, kemudian juga dari prosedur militer, menurut Anda seperti apa Pak Sulaiman? Mengingat motifnya ini kalau yang disampaikan oleh Kadis Penat adalah dalam pada saat pembinaan, motifnya itu. Menurut Anda seperti apa Pak Sulaiman? Iya, jadi begini, memang di satuan itu ada kebiasaan untuk pembinaan seperti itu. Sehingga dalam hal ini bisa kita lihat nanti apakah anak ini ketika tes itu memang lulus beneran atau diluluskan, sehingga standar kemampuan fisiknya itu tidak memenuhi standar. Nah, tahu pembinaan ini yang berlebihan. Nah, ini memerlukan pemeriksaan. Kita cek dulu waktu pemeriksaan ini bagaimana fisiknya. Apa memenuhi persyaratan untuk lulus atau tidak. Karena kalau memang dipaksakan ya begini jadinya. Pembinaan memang ada standar pembinaan seperti itu ada. Itulah sebabnya yang tes itu, yang diterima itu harus memenuhi standar minimum. Sehingga ketika terjadi pembinaan fisiknya itu kuat atau mentalnya itu kuat. Nah, ini kita periksa. Tetapi apapun yang terjadi sudah ada yang meninggal. Karena sudah ada yang meninggal, apapun yang terjadi harus ada penegakan hukumnya. Harus ada pertanggungjawaban hukum karena sudah meninggal. Yang saya sampaikan di depan tadi adalah untuk ke depan. Periksa dulu yang ini. Tetapi karena sudah ada yang meninggal, ya tanggung jawab. Penegakan hukum harus dilaksanakan, itu saja. Pak Sulaiman, saya ingin mengkonfirmasi dari jawaban Anda, mengapa kemudian seakan yang bermasalah ini adalah proses rekrutmennya begitu ya, seakan-akan dari korban ini ya, memang kemudian tidak layak begitu untuk mendapatkan pembinaan kekerasan fisik begitu ya. Bagaimana jika memang ditemukan bahwa pada saat proses pembinaan di sana terdapat kekerasan fisik yang melebihi batas? Sebetulnya batasan-batasannya, prosedurnya seperti apa Pak Sulaiman? Ya kalau melewati batas, ya dihukum yang melaksanakan kelewatan batas itu. Itu masing-masing di satuan itu sudah ada standarnya seperti apa. Untuk pembinaan itu ada itu. Pembinaan mentalnya bagaimana supaya dia tahan. Lah kalau tentara dipukulin begitu nggak kuat, ditangkapin musuh, dia ngaku ya semuanya kena nanti. Memang untuk tentara memang ada standar seperti itu karena standarnya kalau tertangkap musuh, nah bagaimana kalau disiksa oleh musuh? Begitu dia bicara, dia ngaku. Nah biasanya begitu ngaku, nah ditambah di kekerasan itu, penekanannya, pembinaannya itu. Karena kita menyiapkan tentara itu bukan untuk main-main dengan yang terjelek tertangkap musuh disiksa. Lah kalau disiksa fisiknya harus kuat. Bagaimana kekuatannya? Ya itu. Nah di sini itulah sebabnya saya bilang cek dulu rekrutmennya. Baru nanti dilihat. Tapi apapun ini kalau sudah terjadi ya sudah harus ada penghukuman karena orangnya sudah meninggal. Nah jangan sampai hal ini terjadi lagi. Ya itulah tentara memang begitu, itu resiko. Oke.
Oke, baik Pak Soleman, artinya itu aspek baru yang kemudian perlu didalami juga begitu ya. Tapi kalau kita memastikan begitu batasan yang jelas antara pembinaan fisik yang sah kemudian dengan tindakan yang tergolong penyiksaan begitu ya. Ini perbedaannya seperti apa nanti? Apakah kemudian sudah ada SOP yang jelas juga dalam proses pembinaan ini, Pak Soleman? Ada, itu sudah ada, sudah pasti ada. Setiap satuan itu sudah punya. Yang mana pembinaan fisik, yang mana nanti sudah penyiksaan, mana itu ada. Bisa diperiksa nanti. Tapi kemudian kalau kita berbicara dari semangat pembinaan ini kemudian bergeser menjadi penyiksaan, apakah hal tersebut juga memungkinkan terjadi di institusi TNI begitu, di tubuh TNI hal tersebut kemungkinan besar terjadi tidak sih Pak Soleman? Itu penyiksaan kan menurut orang sipil, tapi menurut tentara itu pembinaan. Oke. Itu aja. Kalau orang sipil melihat itu penyiksaan, bagi tentara itu pembinaan. Gitu. Nah, Baik. kalau dia sempat meninggal seperti itu, ya perlu dilihat ketahanan fisiknya. Apakah masuk itu dia sehat benar? Itu. Saya kira mereka sudah punya standar itu, enggak mungkin dia tidak punya standar. Oke, baik. Ada standarnya di sana. Kalau begitu saya ingin tanggapannya juga dari Bang Oleh. Kalau Bang Oleh bagaimana? Ini terjadi lagi praktik kekerasan kalau yang disampaikan oleh Pak Soleman begitu. Ini sebetulnya standar pembinaan fisik yang sah begitu. Sudah ada SOP-nya kalau di TNI sendiri. Namun memang masih diusut begitu ya. Apakah kemudian ini terjadi adanya terlibatan di luar batasan atau sudah sesuai dengan SOP masih diselidiki. Namun tak terelakkan sudah ada yang menjadi korban begitu ya. Pandangan Anda, Bang Oleh, selaku Komisi 1 DPR yang mengawasi seperti apa, Bang Oleh? Kami sudah mengingatkan dan sudah mengeluarkan sebuah statement ya, baik yang disampaikan oleh pimpinan dan saya secara pribadi bahwa peristiwa kematian Prada Luki, apapun itu alasannya, baik itu pembinaan maupun penyiksaan ya, dalam hal karena dia ini kan baru 2 minggu kalau nggak salah. Nah, 2 ini bulan, menjadi alarm bagi TNI bagaimana ke depan ini tidak terulang kembali. Nah, bagaimana ini ke depannya? Pertama, perbaikan SOP. Perbaikan SOP. SOP-nya supaya tidak terjadi Prada Luki lainnya. Nah, perbaikan SOP dalam pembinaan, juga perbaikan SOP misalkan kalau terindikasi bahwa dari pola rekrutmen dari awal ada kebocoran-kebocoran kan misalnya seperti itu. Nah, saya juga sependapat dengan Pak Sulaiman bahwasanya mari kita tunggu dulu hasil penyelidikan secara komprehensif yang dilakukan oleh TNI. Nah, hari ini kan TNI sedang melakukan pemeriksaan nih dari A sampai Z-nya. Nah, kita tunggu apakah TNI akan menginformasikan secara komprehensif atau tidak. Nah, tentu bagi Komisi 1 ini akan mendapatkan keterangan secara menyeluruh mana-mana yang sudah sesuai dengan SOP, mana-mana yang tidak sesuai dengan SOP, mana-mana yang perlu diperbaiki dan mana-mana yang harus diperkuat kembali. Artinya bahwa kematian Prada Luki ini apapun alasannya, mau istilah dengan penyiksaan maupun pembinaan, intinya DPR tidak mau terulang lagi, baik di institusi TNI maupun lembaga-lembaga yang lain. Dan bahkan di swasta pun kan ada. Bahkan di sekolah-sekolah pun ada. Taruna misalkan, yang lagi ospek dan yang lain-lain. Ini kan kalau istilah pembinaan terjadi di semua baik pemerintahan maupun swasta kan seperti itu. Ya,
Oke, baik. Saya ingin mengkonfirmasi kalau begitu ke Pak Soleman. Pak Soleman, ini yang menjadi polemik adalah apakah kemudian ini sebuah benar bentuk pembinaan atau kemudian penyiksaan begitu ya. Nah, kalau yang disampaikan oleh Bang Soleh begitu, ini perlu ada diperkuat juga SOP pembinaannya begitu. Jika memang ditemukan nantinya ada di luar batasan. Tapi secara jelasnya, secara detailnya sebetulnya SOP yang dimaksudkan ini seperti apa Pak Soleman? Agar publik juga tahu begitu ya, terang benderang bahwa memang SOP-nya sudah betul-betul diterapkan, memang betul-betul ada begitu ya, dan keseluruhan dari anggota TNI maupun dari atasan-atasan tersebut ini memang sudah memahami dari SOP tersebut, Pak Soleman. Tentara itu kan lahir dari tahun 45, bukan baru sekarang. Jadi sudah ada itu standar di sana. Kalau mau pergi ya datang ke sana, pergi lihat sendiri. Namun yang dimaksudkan Standar ini saya bentuknya dengan standar seperti orang lain apa, kan Pak beda. Soleman? Apanya? Pembinaan fisiknya atau disiplin Contoh, kelas pembinaan yang fisik. syahnya seperti apa? Iya, contohnya seperti apa? Contoh, saya pukul perutnya 10 kali setiap malam sebelum tidur. Ditempelengin salin tempeleng 10 kali sebelum tidur. Tuh. Apa itu kelewatan? Bagi orang sipil kelewatan, bagi tentara itu hal yang biasa. Jadi jangan pakai ukuran sipil, bagi ukuran tentara itu biasa bagi kita itu. Itulah sebabnya kalau masuk fisik itu harus benar. Kesehatan itu harus benar, mental itu harus benar. Jadi ketika pembinaan tiap malam dimasukin got, dimasukin karung, itu biasa. Kenapa? Karena kita memperhitungkan apabila satu saat anak ini ditangkap musuh, disiksa seperti begitu, dia jangan sampai bicara. Kalau dia bicara, habislah satuannya. Di mana tempat kamu punya satuan? Oh, ada di bawah pohon kelapa sana. Matilah semuanya. Oke. Itulah sebabnya dia memang begitu diperkuat. Itulah sebabnya ada standar yang harus dipenuhi. Itulah saya bilang tadi. Periksa dulu standarnya masuk seperti. Dan ini bukan baru kali ini terjadi. Pernah yang terjadi itu 25 orang mati itu hanya karena apa? Gara granat. Kenapa? Ternyata dia masuk itu tidak kuat secara psikologis untuk menahan tekanan. Dipaksa masuk. Ketika latihan lempar granat, ketakutan dia, granatnya dilepas di depan kawan-kawannya di depannya. Habislah 25 orang. Nah, itu contoh. Makanya saya bilang, kalau ini kita cek dulu. Anak ini masuknya benar apa enggak. Oke. Itu. Oke, Tapi kalau standar, saya yakin setiap satuan sudah punya standar. Karena tentara udah tahun 45 udah lahir. Bukan baru hari ini dia tidak punya standar, itu loh. Iya, oke, baik. Jika memang kemudian ini tujuannya adalah untuk mengetahui juga begitu ya kekuatan dari fisik para prajurit begitu, anggaplah kemudian kita sudah mengetahui bahwa secara rekrutmen ini sudah sah, sudah sesuai dengan aturan juga dan juga prosedur, kemudian dilakukan proses pembinaan untuk mengetahui fisik-fisik dari prajurit, lantas nanti ukurannya sampai mana, Pak Soleman? Apakah kemudian kita harus sampai mengetahui bahwa kemudian prajurit itu sampai meninggal dunia terlebih dahulu, atau memang ketika memang sudah diukur akan dialihkan fungsinya kah? Ini bukan termasuk bagian yang memang cukup kuat begitu ya, sehingga memang tidak ditempatkan pada tempat-tempat tertentu. Penempatannya nanti seperti apa dan batasan-batasan tersebut nanti seperti apa, Pak Soleman? Sudah saya bilang di setiap satuan itu sudah punya ada standar. Ada standar minimum, ada standar yang di atas itu. Misalkan minimum lulus ya seperti sekarang, dia baru masuk. Setelah lulus dia akan masuk komando pasukan khusus. Ditambah lagi standarnya lebih tinggi lagi dari itu. Ini baru standar umum. Standar umum itu harus terpenuhi minimal. Dan itu saya yakin di satuan ada. Tinggal diperiksa aja lah. Kita tunggu, cek nanti apa. Bagaimana kekuatan fisik. Berapa kilogram pukulan yang harus dapat diterima di dalam perutnya itu. Ada semua itu. Ya, oke, baik. Nah, jika kemudian memang kita sudah tahu begitu ya, hal tersebut memang ditujukan untuk pembinaan fisik dari prajurit. Namun jika kita mendengar cerita dari sang ibunda, begitu kronologi dari sang ibunda, apakah tidak bisa dilakukan deteksi dini terlebih dahulu begitu ya, yang disegerakan ketika memang diketahui prajurit sebelumnya disampaikan bahwa kabur terlebih dahulu dari barak karena mengaku disiksa. Mengapa kemudian tidak ada penindakan lanjutan begitu ya, bahkan korban setelah adanya yang
disampaikan oleh korban adalah penyiksaan begitu, kemudian dijemput oleh para seniornya sekitar 15 senior, kemudian dijemput kembali ke barak oleh rombongan dan berakhir di rumah sakit. Apakah tidak ada kemudian deteksi dini terlebih dahulu sehingga penghilangan nyawa seseorang ini bisa kemudian terelakkan begitu ya Pak Soleman? Itu bukan penghilangan nyawa. Kalau lari dicari ya iya itu. Kalau menghilang ya dicari sampai kapanpun dicari. Karena sejak dia masuk, jangan lupa setelah masuk berlakulah hukum militer, yaitu hukum militer. Begitu dicari ya pasti tambah berat hukumannya. Iya pasti tambah. Semakin lari semakin ditangkap semakin tambah berat. Ya itu risiko militer. Makanya jangan dipikir militer itu enak masuk militer. Iya kan? Semua merasa enak masuknya, gampang, gaya. Tapi itu kan tidak pernah tahu di dalam sebenarnya seperti apa. Oke, saya ingin tanggapannya dari Bang Oleh Soleh. Bang Oleh Soleh, bagaimana dengan tindakan penyelesaian masalah yang ada di dalam internal TNI begitu ya? Mengingat hal tersebut kita sudah disampaikan begitu oleh sang ibunda bahwa sang anak ini memang kemudian mengaku adanya penyiksaan. Artinya memang tidak kuat begitu secara fisik untuk kemudian kabur dan dijemput kembali oleh seniornya dan dilakukan kembalilah mungkin pembinaan di internalnya. Nah, proses penyelesaian masalah yang ada di internal TNI ini apakah kemudian tidak bisa dilakukan deteksi dini sehingga memang tidak harus menyebabkan adanya kehilangan nyawa, Bang Oleh Soleh? Sesungguhnya pertanyaan juga deteksi dininya dalam hal apa? Karena memang ini bukan sebuah sebuah kegiatan yang dadakan, tidak. Ini kalau misalkan ini kan ada tahapan-tahapan. Nah, saya sepakat bahwa kalaulah TNI sudah memiliki SOP yang baku dari awal sampai akhir, ya tentu yang saya maksud perbaikan SOP ini soal bagaimana ada sebuah perbaikan standar. Kalau misalkan zaman Pak Sulaiman dipukul perutnya bisa 100 kali, karena memang anggota tubuhnya kuat misalkan. Kalau hari ini kan generasi hari ini semakin lemah ya, semakin lemah. Kita akui lah akibat dari kurang tidur, konsumsi dan yang lain-lain. Kalau misalkan mau mendapatkan TNI standar Pak Sulaiman zaman dulu misalkan, bisa gak hari ini? Saya rasa cukup sulit. Nah, perbaikan SOP ini ya tentu mengikuti keadaan, tetapi juga tidak menurunkan kualitasnya juga. Kalaulah dari sisi fisik mungkin berkurang, dari sisi intelijennya misalkan. Nah, ataupun hal lain barangkali ini juga saya sependapat kalau misalkan pengetatan dari pola rekrutmen di awal. Betul-betul kalau misalkan rekrutmennya masih ada kebocoran di sini, ada pemaksaan, ada titipan dan yang lain-lain. Nah, ini untuk dihindari. Betul-betul tegak lurus bagaimana rekrutmen TNI itu betul-betul tegak lurus pada SOP yang ada. Kalau misalkan tidak lolos, ya sudah tidak lolos, jangan dipaksakan. Kalau nilainya jelek ya jangan dibagus-bagusin. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan deteksi dini dari pembinaan, saya rasa deteksi dini dalam hal apa? Karena memang ini sudah berjalan. Jadi Bang Oleh, apakah kemudian dalam masa pembinaan ini ketika memang sudah diketahui bahwa yang dibina ini tidak mampu begitu ya, kalau kita lihat begitu dari kondisi fisiknya memang mungkin pembinaan kan tidak terjadi dalam satu hari saja, melainkan terus menerus begitu. Seperti yang Anda sampaikan, jika kemudian tidak lolos dalam rekrutmen jangan dipaksakan. Begitupun dengan pembinaan, ketika memang tidak mampu begitu untuk dibina, apakah masih tidak bisa diberikan jeda waktu begitu ya untuk kemudian pulih terlebih dahulu, dilakukan pembinaan selanjutnya? Kenapa pembinaan tersebut memang dilakukan secara terus menerus mengingat kondisi fisiknya memang sudah tidak bisa menerima proses pembinaan itu lagi, Bang Oleh Soleh? Apakah masih harus dipaksakan? Kalau begitu soal toleransi ya, soal toleransi terhadap SOP yang berlaku. Bolehkah seseorang ketika diwajibkan melakukan sebuah tahapan pembinaan, ketika fisiknya sedang lemah, sedang ini, ya itu kan
dilihat dari SOP-nya. Pasti dan pasti itu kan ada penilaian. Hanya saja ini barangkali apa yang terjadi di sini, kita tidak usah menduga-duga dulu lah. Kita lihat dulu hasil pemeriksaan TNI secara komprehensif. Kematian ini seperti apa? Apakah pembinaan yang overload? Dikatakan tadi kalau misalkan istilah sipil penyiksaannya berlebihan atau bagaimana? Atau saya juga sependapat dengan Pak Sulaiman, jangan-jangan pola rekrutmen dia masuk juga ada kebocoran, dipaksakan. Nah ini kan bisa terlihat. Atau mungkin jangan-jangan anaknya juga memang misalkan ini lemah atau bagaimana, kita nggak bisa ini. Nah saya berbicara seperti ini bukan berarti saya juga tidak peduli terhadap keluarga, bukan ke sana. Tetapi ini kan sudah viral di mana-mana. Tetapi bagaimana kita hari ini mempercayakan 100% kepada TNI yang sudah komitmen bahwa kematian Prada Luki ini akan diproses secara terang benderang dan dihukum secara seadil-adilnya. Itu kita tunggu aja itu. Oke, baik. Ada dua perspektif di sini. Kalau tanggapannya dari Pak Soleman seperti apa terkait hal tersebut? Kemudian yang jika memang dilakukan pembinaan begitu dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan, apakah masih harus dipaksakan? Tidak ada jeda waktu ataupun toleransi, Pak Soleman? Yang betul kata Pak Soleh tadi itu toleransi itu. Bagaimana kita mau tahu? Yang jelas dia seperti saya bilang tadi, ada standar yang harus dipenuhi 10 kali itu penuhi. Nah, kalau dia tidak mampu, nah inilah toleransi. Kalau saya lihat tadi melarikan diri, ya dijemput lagi, ditambahin lagi bebannya. Ya itu memang budaya di tentara begitu. Makanya jangan pikir tentara itu enak, terus berbondong-bondong masuk tentara. Ya enak. Ini yang terjadi, yang baru tahu. Resiko kematian di dalam latihan, di dalam pembinaan bagi tentara, yes, itu pasti. Makanya jangan dikira itu seromatin, enggak. Itu sudah ada, itu memang itu risiko itu. Bagi kita tanda tangan, itu ada tanda tangan masuk dengan risiko latihan. Ya memang itu. Latihan itu bisa kesalahan kita sendiri, bisa kesalahan pelatih. Bisa saja dia melakukan kesalahan itu. Ya karena dia manusia, tetapi standar militer, ya begitu standarnya. Makanya jangan dikira enak, lalu masuk-masuk. Nah, jangan sampai kita juga, Pak Saleh, menurunkan standar, gak bisa. Standar saya dengan standar yang akan datang dan sampai selamanya militer ya sama, minimal bisa naik bawah kerai 10 meter harus sama. Kita perwira Gunung Tidar sama, mulai dari angkatan pertama saya dan seterusnya minimal bisa naik Gunung Tidar itu di sana, lari-lari siang bolong tengah hari, turun gelundungan ke bawah masukkan drum. Nah coba pernah itu terasa? Masukin drum di gelundungan dari atas Gunung Tidar ke bawah. Pernah terasa enggak? Nah, di situ kalau tahanan fisik tidak standar, ya habis di jalan. Nah, atau hebat masuk tapi di jalan ada sakit-sakit sedikit, ya nasib juga, yaitu tentara. Tapi jangan sampai tentara ini menjadi ketakutan hanya gara-gara begini kita menurunkan standar. Ancamannya apa? Negara kita yang jadi lemah. Memang tentara itu begitu keras. Sekarang ini kan menganggap masuk tentara gampang. Kalau tidak diterima, dibilang melanggar hak asasi manusia. Yang cacat minta masuk supaya ditempatkan di tentara. Bagaimana masuk tentara begitu itu? Tentara memang tentara. Punya standar. Nah inilah bagi anak-anak muda kalau masuk tentara, ukur diri baik-baik. Bagi orang tua, ukur diri baik-baik anak-anaknya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak mau, tidak mampu. Hanya gara-gara melihat, oh bintang bertaburan gampang di pundak. Lalu masukkan di sana dia biar gagah keluar. Tapi nggak tahu risikonya di dalam. Nah ini salah satu risiko. Tapi sekali lagi bagi saya, jangan sampai gara-gara ini kita menurunkan standar. Tentara is tentara. Risiko adalah risiko. Itu.
itulah tentara. Ya, oke baik Pak Soleman, standarnya cukup tinggi, kemudian juga standar yang cukup keras juga begitu ya. Nah lantas dari peran pembina begitu atasan ya untuk kemudian mengontrol bagaimana kemudian tindakan ini bisa lolos, bisa terjadi begitu, bukannya kah seharusnya juga ada pengawasan juga di sana begitu ya, agar kemudian tidak melampaui batasan ya. Jika yang tadi kita sampaikan mungkin ada toleransi tertentu begitu ya, jika kita melihat kondisi fisiknya memang sudah tidak memungkinkan sama sekali sehingga memang bisa terhindarkan dari kehilangan nyawa ini begitu Pak Soleman. Pengawasannya tersebut kalau dari atasan perannya seperti apa Pak Soleman? Pak Soleh lah lebih tahu. Ada pengawasan di DPR itu, mereka yang ngawasi lah itu tentara-tentara. Tapi si tentara punya standar itu sudah ada. Di atasnya tentara kan DPR yang ngawasi Komisi 1. Ya pastilah mereka yang tahu. Silakan nanti dicek bagaimana itu. Ya, Standar-standar pembinaan. Iya, itu sementara untuk pengawasan ataupun dari pembinanya di atas para pembina begitu ya yang ada di dalam internal TNI sendiri, Pak Soleman. Ya pasti sudah ada lah. Kita bertingkat-tingkat itu sudah ada, itu sudah pasti. Makanya saya bilang yang paling tinggi itu Pak Soleh di sana itu sudah tertinggi yang bisa mengawasi. Kalau kita di dalam kan nanti dibilang kong kali kong lagi. Atau bagi kita itu hal yang biasa. Bagi orang lain luar biasa kan begitu. Itu. Oke baik. Pak Soleh, Bang Oleh, bagaimana tanggapannya kalau dari Bang Oleh? Ya, tentu pengawasan secara fisik di lapangan ya saya rasa DPR tidak masuk ke arah sana. Tetapi kita membuat regulasi dan menyetujui regulasi bagaimana agar pola rekrutmen dan pembinaan ini betul-betul berkualitas kan, seperti itu. Jadi sejauh ini yang diketahui DPR soal pembinaan fisik ataupun disiplin kerasnya yang sahnya bagaimana Bang Oleh? Kita tidak masuk ke teknis ya, kita tidak masuk ke teknis. Ini dari bangun pagi ke tidur lagi tidak, kita gak masuk ke sana. Dan ini juga menjadi masukan ya, barangkali satu saat kita bisa on the spot melihat secara langsung dengan proses pembinaannya seperti apa. Barangkali ini akan menjadi sebuah agenda ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman tadi. Karena pada dasarnya SOP ini kan internal ya. SOP ini kan internal TNI. Tidak ada dalam sebuah undang-undang secara makro, tidak ada. Ini soal teknis. Nah, soal teknis ya tentu harus on the spot. Dan pada dasarnya kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman tadi bahwa ini sudah menjadi sebuah resiko, dan kalau nggak salah bahwa ketika dia masuk TNI dia sudah menyatakan bahwa siap mati dari sejak diangkat sampai ila akhiril hayat ya kan, seperti itu. Nah tentu ini kan menjadi sebuah komitmen kita lah bersama, apa yang disampaikan oleh TNI, apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR juga, bahwa kuncinya ke depan bagaimana ada sebuah perbaikan tanpa mengurangi standar daripada TNI itu sendiri. Iya, oke. Nah, saya juga ingin membahas terkait dengan penegakan hukumnya, Bang Oleh. Apakah menurut Bang Oleh, kita tahu bahwa ini tengah dilakukan, diusut dari Denpom, begitu ya. Tapi kalau menurut Anda, apakah perlu dilakukan juga penegakan hukum atau diusut dengan lembaga independen, kemudian juga dilakukan tindak pidana, begitu lebih lanjut, atau memang cukup untuk di Denpom saja, Bang Oleh? Saya rasa TNI sudah terbuka hari ini. Dengan diumumkannya awal mula dari 4, kemudian didalami jadi 20, kemudian tidak hanya di tingkat bawah tetapi di tingkat pimpinan komandonya. Ini dipublikasi loh, ini dipublikasi. Artinya bahwa ada kemauan dan ada komitmen yang kuat dari TNI untuk mendekatkan rule of the law ini menjadi panglima di TNI itu sendiri.
Oke, kalau Pak Soleman untuk memberikan penjelasan juga pada publik begitu ya, atas terlibatnya 20 tersangka yang sudah ditetapkan termasuk perwira, seberapa yakin kemudian TNI bisa memastikan bahwa proses hukum ini benar-benar berjalan transparan, kemudian jika nantinya dari 20 tersangka ini memang terbukti di luar batasan, menurut Anda tindakan hukum apa yang patut kemudian menjerat dari 20 tersangka ini, Pak Soleman? Itu sudah ada standarnya semua. Itu sudah ada standar semua. Nanti dari 20 ini apa yang mana sesuai perbuatannya, yang mana itu. Itu semua sudah ada itu standarnya. Mana yang harus dihukum apa, dihukum apa itu sudah ada standarnya semua itu. Apalagi di POM dan bukan kan saya bilang bukan baru kali inilah itu dalam hukum menghukum. Sudah banyak itu hukum menghukum. Dan seperti Pak Soleh bilang tadi, terbuka, itu nanti kan terbuka untuk umum itu. Mana ada sekarang akhir-akhir ini, itu pengadilan militer itu tertutup. Terbuka semua. Jadi dalam pengadilan kan terbuka. Jadi untuk ini sekarang sudah diumumkan ada 20, nanti berapa dari situ, nanti dalam sidang kan kita bisa lihat. Iya. Tapi yang itu akan transparan. Oke, Saya baik. yakin Puspon. Oke, baik. Pak Soleman, mungkin terakhir, apakah menurut Anda, Pak Soleman, terkait dengan kejadian ini, tidak perlu ada yang dibenahi dari proses yang dilakukan oleh TNI, mengingat sudah ada korban jiwa, begitu ya, tidak ada perlu yang dibenahi di internal TNI, menurut Anda semuanya ini memang sudah sesuai, begitu, Pak Soleman? Loh kan saya bilang tadi, rekrutmennya kan perlu diperiksa. Apakah rekrutmen itu benar, masuk itu benar, lalu apakah di dalam itu pembinaannya melewati batas atau tidak. Kan itu yang harus diperiksa. Tapi kalau bicara standar, standar itu ada. Tapi apakah dia itu tadi standar masuk itu dipenuhi atau tidak, lalu standar pembinaan itu dipenuhi atau tidak, itulah yang saya bilang tadi. Tunggu pemeriksaan itu. Tapi kalau batas-batasan ada, semua itu sudah ada. Karena tentara bukan baru sekarang lahir. Sudah lama. Dan pelaksanaan ini bukan baru sekarang, sudah lama. Tapi kalau terjadi ini, ya mari kita lihat. Karena akhir-akhir ini kan berbondong-bondong orang masuk tentara. Dikira senang dengan berbagai macamnya itu tadi. Ketika diturunkan standar penerimaan, tetapi standar pembinaan tetap, ya inilah akibatnya. Oke, baik. Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan hasil kemudian penyidikan dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh Denpom TNI begitu untuk mengungkap secara jelas siapa sebetulnya yang terbukti bersalah begitu. Apakah benar peran-perannya dari 20 tersangka yang sudah ditetapkan ini benar-benar melakukan tindakan di luar batasan. Kita nantikan. Terima kasih sebelumnya atas informasi dan juga pandangannya Pak Soleman dan juga Bang Oleh. Selamat malam, salam sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Pak Soleh, terima kasih. Selamat malam.